Selamat datang di Polsek Limpung ini. Saya terima, perkenalkan nama saya Ernawan, jabatan Kasih Umum. Jadi kalau tidak ada Pak Waka, orang kedua di Polsek ini Kasih Umum, ya, jadi ya. Perlu diketahui bahwa adik-adik sekalian, kepolisian ini merupakan lembaga pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Tugas kepolisian itu adalah melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat menegakkan hukum. Nah, sekarang kita yang adik lihat, yang tahu tentang polisi apa? Yang adik tahu tentang polisi apa? Tugas polisi melindungi masyarakat. ya, yang tahu aja, yang adik lihat di rumah itu tugas polisi kerjanya apa? Yang adik tahu, mungkin lihat di televisi, di mana pekerjaan polisi apa? Salah satunya yang adik tahu. Evakuasi kecelakaan. Iya betul, ada lagi. Menjaga keamanan lalu lintas. Iya betul, apalagi. Apa yang kamu tahu tugas polisi? Menangkap orang yang salah. Menangkap orang yang salah, diproses sesuai hukum, ya. Oke, pintar sekali. Nah, semuanya adik sudah tahu, intinya melayani, jadi semua aspek. Kalau ada tindak pidana ya diproses, kan itu ya. Selain itu pelayanan-pelayanan kepolisian yang ada di Polsek Limpung, selain ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi pelayanan di SPKT, menerima pengaduan, menerima laporan, membuatkan laporan-laporan kehilangan, patroli, terus pengaturan, termasuk tadi pengaturan lalu lintas, ya, dan pengamanan. Pengamanan nek sampean melihat ada pengamanan giat masyarakat, ada orkes, ada tongprek, ya, tahu nggak? Apalagi kalau tongprek atau barongan lagune lewung karo Jawa Pikir gelut, betul nggak? Iya. Nah, pengalaman pribadi nih, udah pada tahu itu ada polisi tugasnya mengamankan. Adik-adik tahu ya? Yang kedua lagi adalah fungsi Binmas, pembinaan masyarakat. Banyak lagi kegiatan-kegiatan di Polsek ini untuk pembinaan masyarakat. Pembinaan pelajar, pembinaan kampling di kampung-kampung, kelompok sadar Kamtipmas, dan banyak lagi. Yang rutin di sini adalah pembinaan Saka Bayangkara tiap hari Minggu. Ada dari SMK Mblado itu ada kok, saya kok lupa. Tidak mungkin saya kok apal orang segitu banyaknya. Begini Bu, nah ini, minum. Santai aja Dek, minum Dek. Udah, santai aja. Nah, tugas-tugasnya begitu. Selanjutnya ada fungsi teknis intelijen. Intelijen itu di Intel pengamanan itu tugasnya itu salah satunya adalah yang mungkin adik-adik tahu dan adik-adik butuhkan nanti adalah SKCK. Pelayanan pembuat surat keterangan catatan kepolisian ataupun rekomendasi yang harus dilanjut ke Polres dan perizinan giat masyarakat. 3 kali 24 jam sesuai ketentuan itu pemberitahuan giat masyarakat harus ada. 3 kali 24 jam, ya. Sampean Mbak Indah mau dinikahkan dengan orang dengan anggap barongan misalnya. Nah, itu orang tuanya membuat surat pemberitahuan dan permohonan pengamanan di Polsek. Yang mendatangkan orang banyak itu, paham nggih? Nah, tadi sudah pada tahu ternyata tugas kepolisian. Kegiatan yang pembinaan remaja, pemuda dan wanita, salah satunya pembinaan pramuka di sini. Banyak sekali kader-kadernya yang sudah pada lulus. Saya ini anak Mblado ini, saya SMK Mblado ada. Saya lupa namanya itu. Selanjutnya adalah fungsi teknis Sabara. Sabara itu sama Bayangkara itu ya kegiatannya pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Salah satunya adalah mungkin adik-adik pernah melihat ada pengawalan supporter bola. Ada ya itu. Ada pengawalan jemaah haji. Salah satunya itu. Salah dua, salah satu, antara lain seperti itu. Selanjutnya ada fungsi namanya fungsi unsur pembantu pimpinan. Nah, kalau di Polsek ada Kanit dan Kasih. Unsur pembantu pimpinan antara lain adalah Kasih Umum. Kasih Umum itu membantu pimpinan dalam penataan markas, ren orgar, lok, sarpras.
perencanaan, perorganisasian, anggaran. Jadi semua anggaran yang ada dari negara itu ditata melalui seksi umum. Termasuk pemeliharaan markas. Markas ada yang bocor, nah itu tugasnya Urdal, urusan ke dalam kasih umpin. Sementara itu adik-adik ada yang mau bercita-cita jadi polisi ada? Mendaftar, tidak dipungut biaya, daftar aja, adik-adik ahli, komputer ahli lihat online-nya, pengumuman apa, tesnya apa, browsing, jaga kesehatan, olahraga teratur ya, jangan menggunakan dalam menyalahgunakan narkotika. Narkotika itu jangan disalahgunakan. Saya tanya satu pemahaman, narkotika itu boleh nggak digunakan? Ya. Oke, saya yakin berdua sudah menggunakan narkotika. Betul apa betul? Betul. Betul. Kenapa? Nggak tahu. Kok enggak tahu? Narkotika itu boleh digunakan, boleh untuk kesehatan, untuk penelitian. Yang tidak boleh itu disalahgunakan. Nah, sama sudah sunat. Nah, sama sunat itu disuntik dulu, hilang rasa enggak? Iya. Apa Anda langsung sunat, kuarek, petok, jeleng? Ya enggak kan? Nah itu untuk kesehatan itu dengan takaran dokter itu yang tahu. Yang perempuan misalnya. Ya, perempuan. Orang mau melahirkan, dioperasi itu dibius enggak? Bius. Apa orang operasi langsung dibedel-bedel bayi ini mencolot? Ya enggak ada itu. Itu untuk kesehatan, untuk penelitian di lab-lab itu. Tidak sembarangan. Beli di apotek narkotika ya. Saya pernah operasi telinga saya ini. Ada benjolannya sini. Mau operasi deh. Pak dokter beli kasih resep. Pemesanan narkotika itu di apotek itu jeli daftarnya berapa biji, berapa butir ada. Enggak sembarangan. Yang enggak boleh disalahgunakan itu. Makanya narkotika gunakan boleh. Yang tidak boleh disalahgunakan. Nah, misalnya ada obat batuk itu ada obat penenangnya. Nah sekarang kan banyak itu ya. Oh beli Bicola dicampur sama dextro, obat batuk itu, komik atau apa. Betul nggak? Betul. Nah, pengalaman pribadi ya Pak? Nah, ada. Ini juga ya agar tahu. Selanjutnya untuk menjadi polisi silahkan mendaftar, jaga kesehatan, jaga fisik. Mental, fisik dijaga. Kesehatan ya. Nah, hindari hal-hal yang penyalahgunaan narkoba, juga salah pergaulan ya. Jangan ikuti yang negatif. Semua harus ada filternya. Termasuk ya ini. Dengan adanya multimedia sekarang, ada HP smartphone ya. Gunakanlah alat-alat itu untuk menunjang pelajaran kalian ya. Bukan untuk melihat konten-konten yang lain ya. Betul ya? Konten apa yang nggak baik? TikTok. TikTok. Lu TikTok hiburan, apalagi yang nggak baik. Nah ini pengalaman ya. Jujur. Sudah pernah belum? Nah pernah ini jujur ini. Melatih kejujuran pernah? Ayo. Enggak pernah. Nggak pernah. Berapa kali? Enggak pernah. Nah, pernah? 1 kali. Nah ini 1 kali pernah, ini berapa kali? Berkali-kali. Pernah apa enggak itu? Nah pernah jujur aja. Hindari kalau enggak. Oke, itu aja dari saya. Cukup itu. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.